Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Eh, di sini saya akan mengajarkan kalian eh, tutorial dasar dalam penggunaan software Blender 3D. Untuk bab awal ini, saya akan mengajarkan tentang pembuatan aset-aset dari Among Us, namun dibuat menjadi 3D. Nah, di sini nanti uh, beberapa babnya akan saya pecah menjadi 3 bagian, yaitu pertama adalah pembuatan properti, kemudian pembuatan karakter, dan yang terakhir adalah pembuatan animasi. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam bab pertama, yaitu pembuatan properti. Di sini akan saya bagi menjadi 3 video, yaitu untuk pembuatan dasar kubusnya atau kontainer bisa disebutnya. Kemudian ada pembuatan kursi. Setelah itu kita akan membuat latarnya. Oke, untuk pertama-tama saat kita akan membuka Blender untuk pertama kali, tampilannya akan seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari Blender. Mungkin kalau pertama kali memulai tidak seperti ini, nanti ada pilihan kalau kita menggunakan mouse-nya itu kidal atau biasa ya, kidal atau normal. Jadi nanti bisa dipilih mau menggunakan klik kanan atau klik kiri untuk menyeleksi. Setelah itu tampilannya akan seperti ini, kecuali yang di bagian sebelah kanan ini di recent file. Recent file ini adalah nanti misalnya kita sudah membuat file-file Blender, file-filenya nanti bisa langsung dibuka dari sini, seperti di apa ya, dari Microsoft Word. Mungkin ketika kita menyimpan file nanti akan muncul di bagian open dari sini seperti ini. Oke, kemudian sekarang kita bisa klik di bagian layout utamanya untuk menghilangkan covernya. Nah, tampilan awalnya mungkin tidak seperti ini, tapi mungkin ada kubus, kemudian nanti juga ada apa namanya, ada lampu juga, mungkin di sekitar sini. Kemudian juga nanti ada kamera juga, seperti ini. Nah, tapi itu nanti bisa dihapus saja. Jadi cara menghapusnya seperti apa? Kita bisa menggunakan tombol A. Sebentar, saya akan nyalakan buttonnya. Nah, nanti bisa kelihatan. Nah, kita bisa menggunakan tombol A seperti ini, nanti akan ke seleksi semua. Atau juga bisa di bagian atas ini ada select, kemudian kita bisa klik Alt. Setelah itu kita bisa delete menggunakan yang ada di keyboard, delete bisa, atau menggunakan shortcut X untuk delete juga bisa. Kalau di bagian atas ini sepertinya juga ada, di bagian sini di object, kemudian ada delete. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya untuk yang Blender versi baru ini, Blender versi 28 ke atas, itu kita bisa membuat 3D simple hanya menggunakan mouse saja juga bisa. Jadi tidak harus menggunakan keyboard. Jadi memang harus, kalau pembuatan 3D memang harus menggunakan mouse. Jadi jangan menggunakan mousepad atau mungkin sebutannya apa ya, touchpad lah. Touchpad yang ada di laptop bisa, tapi akan lebih ribet. Oke. Sekarang kita akan membuat untuk seperti yang saya jelaskan tadi, di sini kita akan membuat kubus dari game Among Us, dari kubus yang ada di lobby itu, lobby atau ruang tunggu. Di sini kita bisa menggunakan add, kemudian kita munculkan kubus. Tuh, kenapa kok kita tidak menggunakan kubus yang awal? Bisa,
tentu saja bisa, tentu saja boleh, tapi saya lebih prefer untuk menggunakan apa ya, bagian bersih. Jadi setiap kali membuka itu kosong seperti ini. Oke, kita menggunakan kubus. Kemudian kita akan membuat garis-garisnya yang ada di sesuai seperti contoh gambar ya. Jadi di sini ada dua cara. Yang pertama adalah kita bisa membuat atau menambahkan lekukan-lekukan di kubus ini secara manual, atau ada cara mudahnya juga, kita bisa menggunakan tekstur atau kita bisa menempelkan gambar. Oke. Karena di sini adalah tutorial awal, saya akan menjelaskan dengan cara menggunakan atau membentuk bagian-bagian dasarnya ya, dengan cara mengedit. Nah, kita fokus ke bagian kiri atas ini, ada objek mode, ini bisa diklik. Kemudian kita seleksi edit mode. Pastikan yang diseleksi adalah kubusnya ya. Jadi bisa diklik menggunakan mouse. Kemudian kita klik edit. Nah, biar lebih luas ya, saya akan ganti tampilannya. Oke, seperti ini. Edit. Oke. Nah, di edit mode ini ada 3 seleksi atau 3 bagian yang bisa diseleksi, yaitu adalah titik sudut, kemudian garis rusuk, yang terakhir adalah sisi. Nah, cara menggantinya adalah yang di bagian atas ini, tapi juga bisa menggunakan tombol yang di keyboard adalah 1, 2, dan 3. Jadi 1 untuk rusuk, 1 untuk titik sudut, 2 untuk garis rusuk, 3 untuk sisi. Seperti ini. Oke. Nah, di sini kita akan mau memberikan bagian potongan atau memberikan garis yang tengah terlebih dahulu. Yaitu kita bisa memunculkan tools yang ada di sebelah kiri sini menggunakan tombol T. Oke. Kita akan menggunakan tombol T untuk memunculkan tools yang ada di sebelah kiri ini. Kita akan memilih loop cut. Nah, loop cut ini berfungsi untuk memberikan potongan pada bidang sisi dan juga bidang garis. Kalau bidang titik sudut tidak mungkin ya. Jadi kita mau memotong yang bagian samping sini seperti ini, langsung diklik saja. Nah, nanti dia akan muncul garis seperti ini. Nah, untuk mengubah cara pandangan ini bisa menggunakan tombol Z saja. Nah, karena ada tampilan seperti ini. Nah, tapi di gambar referensi itu kan adalah dia garisnya tidak lurus ya, jadi ada yang bagian ke bawah. Nah, kita akan menambahkan garis lagi secara vertikal. Tadi kan horizontal, sekarang kita membuat vertikal. Nah, di sini ada 2 cara untuk menambahkan garisnya. Yang pertama itu hanya 1 cara ya. Jadi kalau kita menggunakan shortcut yaitu Ctrl R, nah, di sini kita bisa menambahkan garisnya menggunakan scroll. Tapi kalau kita menggunakan tools yang ada di sebelah kiri, cara menambahkannya adalah menggunakan number of cuts yang ada di atas ini. Kita bisa klik saja tanda panahnya, nanti dia akan jadi 2. Nah, seperti ini. Atau kita bisa tahan di bagian tengah sini sampai mouse-nya berubah ya, seperti tanda seperti ini. Kemudian kita klik tahan, mau kita geser. Nah, mau menjadi berapa potongan. Seperti itu. Tapi di sini kita perlu sekitar 4. Ya, sekitar 4. Seperti ini. Oke. Untuk yang di sebelah kiri tidak perlu. Kita membuat 1 saja dulu. Kemudian nanti kita bisa copy ke semua sisinya. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita mau mengecilkan bagian ini
terlebih dahulu karena masih terlalu lebar. Nah, cara menyeleksinya gimana? Kita bisa menggunakan klik dari mouse, dirubah dulu ya ke bagian frame, sisi. Kemudian cara menyeleksi semuanya bagaimana? Bisa menggunakan dengan menahan tombol shift. Kita klik. Nah, seperti itu. Oke. Nah, saya ada trik lagi, yaitu kalau kita misalnya mau menyeleksi beberapa garis ini, tidak perlu harus satu-satu, misalnya secara berputar seperti ini, tidak perlu satu-satu, tapi kita bisa menahan tombol Alt, kemudian kita klik sisi mana yang mau kita pilih, tapi bukan di bagian sisi tengahnya, karena nanti posisinya dia akan random ya. Diusahakan lebih ke arah rusuk. Misalnya kita mau menyeleksi lingkar sisi, jadi kita yang seleksi adalah lebih dekat dengan rusuk yang kita mau tuju. Jadi misalnya saya mau menyeleksi bagian yang lurus ini, tapi saya mau mengambilnya dari sini. Arah mouse-nya kursornya kita arahkan sedikit dekat dengan rusuk yang di bagian atas, kemudian kita klik, jangan menekan tombol Alt, maka nanti sisi yang terpilih adalah yang sesuai garis. Begitu juga untuk sisi yang lain, seperti garis yang seperti ini, yang di sebelah sini bisa kita klik juga dengan cara yang sama. Nah, nanti hanya bagian samping saja yang keseleksi seperti itu. Dan kalau misalnya mau lebih dari satu, hampir sama, kita menggunakan shift dan juga Alt kalau mau menyeleksi lingkar juga seperti ini. Nah, kemudian kita mau kecilkan tapi berdasarkan sumbu dari tiap bangun. Jadi kalau mengecilkan itu kita bisa menggunakan tools yang ada di sebelah kiri ini, yaitu tool scale, atau kita bisa menggunakan shortcutnya itu adalah S seperti ini. Tapi kita mau membuat rusuknya kecil sesuai rusuk ya, jadi biar lebih beraturan. Nah, seperti ini. Shortcutnya juga ada S kemudian Y. Y dari mana? Y adalah sumbu yang ada di bagian sini. Jadi misalnya kita mau skala hanya untuk bagian Z, yaitu SZ. Untuk X juga sama, SX. Kemudian yang Y juga sama, SY. Dan di sini ada tiga tools dasar, yaitu adalah grab atau move dengan shortcut G. Kita bisa geser. Kemudian ada rotation dengan shortcut R. Yang terakhir adalah scale. Dan yang tools keempat ini ada tools gabungan, jadi ada semua. Biasanya saya lebih suka untuk menggunakan ini, tapi karena kebutuhan tutorial, saya akan menggunakan scale saja. Oke. Kemudian kita mau membuatnya lebih kecil, tapi kalau kita geser, dia semakin mepet jadi satu. Nah, gimana caranya? Kita bisa klik tombol yang ada di keyboard, yaitu di sebelahnya garis miring atau tanda tanya itu. Nah, kemudian kita pindahkan menjadi individual origin. Oke. Kalau shortcutnya yang ada di atas adalah di tombol ini, di bagian atas ini kita cari individual origin, kemudian kita kecilkan. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita mau menurunkan garis yang tengah ini, ya kita ganti ke rusuk ya, jangan lupa ganti ke rusuk. Kita mau menurunkan garis yang ini ke bawah seperti ini, mungkin sekitar kok ke atas. Nah, segini, seperti ini. Oke, sudah seperti ini. Oke. Nah, di sini sudah terlihat bentuk garisnya, sudah jadi. Dan kemudian kita mau membuat garis yang ada di bagian luar dari
kubusnya. Jadi kita mau menyeleksi semua sisi yang ada di depan sini, menggunakan shift juga bisa, atau ada tools yang lebih gampang lagi adalah menggunakan C. Jadi nanti kursornya nanti ada lingkarannya ini, kita bisa gunakan untuk menyeleksi seperti itu. Ada juga tools lagi yaitu menggunakan tombol B seperti ini. Dia akan menggunakan bentuknya seperti apa ya, arsiran kotak seperti itu. Nah, tapi saya lebih prefer yang menggunakan C karena bisa disesuaikan. Oke. Nah, gimana caranya kita mau memberikan garis yang ada di luar ini? Apakah kita menggunakan lookup? Tidak. Tapi ada tools yang hampir sama fungsinya, yaitu adalah menggunakan yang namanya insert face. Insert face. Jadi kita klik dulu. Nah, kemudian kita tarik saja mungkin sekitar segini, segini. Nah, oke, garis bagian luar sudah ada, garis bagian dalam sudah ada. Sekarang kita mau menebalkan garisnya. Jadi kita seleksi dulu garisnya seperti ini. Ingat ya, menggunakan Alt sama dan juga tombol shift. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik bevel yang di bagian sini. Bisa menggunakan shortcut Ctrl B, tapi juga langsung bisa di sini. Oh iya, dan juga tadi untuk yang insert face tadi juga bisa menggunakan tombol I ya shortcutnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita bevel dulu bagian ini. Oh salah, ini extrude, bevel yang di bagian bawah. Sorry. Oke, kita coba lagi. Nah, oke. Seperti ini. Sudah selesai. Kita seleksi dulu beberapa bagian. Juga yang bagian dalam juga. Seperti ini. Kemudian kita mau menggunakan tombol yang sebelumnya kita salah tadi, menggunakan extrude untuk memundurkan rusuknya ya. Tapi sebelumnya saya mau menata rusuknya dulu sedikit karena posisinya agak miring ya. Sebentar. Oke. Sudah selesai. Kita seleksi lagi bagian-bagian yang mau kita extrude. Kemudian kita klik extrude atau shortcutnya adalah menggunakan E seperti ini. Ingat, sekali kita mengklik dia otomatis sudah ada, jadi dia akan double seperti ini. Jadi diusahakan kalau misalnya kalian salah mengklik, di undo atau di klik Ctrl Z ya. Oke, karena kita mau menggesernya ke dalam seperti ini. Oke. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mau membuat bagian samping dari yang sudah dibuat ini? Pertama-tama pastinya kita seleksi dulu bagian samping dan belakang, karena akan kita hapus. Nah, seperti ini. Setelah itu step kedua, kita pastikan kembali ke object mode dulu. Nah, di sini kita lihat ada lingkaran. Lingkaran ini adalah namanya pivot. Pastikan pivot ini berada di bagian tengah dari objek sebelumnya. Bagaimana cara kalau misalnya kegeser gimana mas? Oke, klik
Caranya gimana? Cara mengembalikan pivotnya kembali ke tengah, kita menggunakan Shift S, kemudian kita klik kursor to selected, dan pastikan kubusnya diseleksi ya. Shift S, kursor to selected. Nah, seperti ini, dia udah kembali di tengah. Kita klik lagi ke object mode, ke edit mode, sorry. Kemudian kita seleksi kubus ini, ya, atau bagian yang sudah diedit ini. Bisa menggunakan A, atau bisa kita arahkan kursornya ke bagian yang mau kita seleksi, kemudian kita pencet L. Nah, seperti itu. Kemudian kita mau merubah acuan dari pivot tadi menjadi 3D cursor. Oke. Sekarang kita mau menduplikat objeknya. Kita mau menduplikat objeknya agar dia bisa mengisi ke bagian-bagian yang lain. Oke. Caranya gimana? Kita bisa bukan Ctrl J dan Ctrl V ya, tapi menggunakan Shift D. Nah, seperti ini. Ada dua bagian. Nah, kita bisa klik kanan dulu, atau bisa kita klik cancel terlebih dahulu, bisa TSC juga bisa. Kemudian kita mau geser, tapi gesernya cuma bukan sekedar di geser seperti ini, atau bisa juga kita geser, tapi biar lebih presisi kita menggunakan kita pencet R, kemudian mau kita putar kemana, karena posisinya adalah ke samping, maka sumbu yang bisa kita gunakan adalah sumbu Z. Jadi kita pencet R, kemudian pencet Z, kita geser biar lebih presisi. Di keyboard bisa kita ketik 90, itu artinya adalah 90 derajat, maka akan presisi seperti ini. Oke, tinggal kita ulangi beberapa kali dan selesai. Oke, jadinya kan seperti ini. Nah, karena ini bagiannya masih sendiri-sendiri atau tidak jadi satu, cara menggabungkannya adalah kita seleksi dulu semuanya. Bisa menggunakan Alt seperti ini. Kemudian kita masuk ke mesh. Kita klik yang di bagian bawah ini, clean up. Kemudian kita pilih merge by distance. Kita klik. Nah, sekarang kalau kita mau menyeleksi menggunakan L, otomatis akan terseleksi semua. Seperti itu. Nah, untuk yang bagian atas kita bisa seleksi keseluruhan. Nanti juga bawah juga sama ya stepnya. Kita bisa seleksi keseluruhan, pastikan seleksinya adalah rusuk ya, bukan sisir dan juga sudut. Kemudian kita pencet F untuk menambal bagian atas dan bawah. Seperti ini. Kalau dari gambar referensinya, bagian atas dan bawah itu kan juga ada sedikit bagian juga ya untuk di extrude. Oke. Dan akhirnya untuk kontainer dengan cara pembuatan manual sudah jadi. Nah, sekarang kita hide saja dulu objeknya, bisa menggunakan shortcut H, atau juga di bagian kanan sini ada namanya yang gambar mata ini, bisa kita klik. Kita bukan dihapus ya, tapi disimpan untuk sementara. Kemudian kita mau memunculkan kubus lagi, kita bisa menggunakan add cube
atau kita bisa menggunakan Shift A bersama cube seperti ini. Nah, sekarang kita akan menggunakan step yang dimana memberikan tekstur untuk kubusnya. Oke, jadi kita masuk ke UV editing. Saya singkirkan dulu ini. Nah, oke, kita masuk ke edit mode, seleksi semua rusuknya seperti ini, dan kita pencet U, kita pilih reset karena kita mau setiap sudutnya atau setiap sisi itu berada di satu kotak, jadi tidak bertumpuk seperti ini ya. Kita mau jadi semuanya ada di satu kotak. Pencet U, reset. Nah, seperti ini. Oke, sudah selesai. Sekarang saya akan memasukkan gambar yang sudah saya buat. Nah, kita bisa langsung drag saja gambarnya itu ke dalam bagian kiri. Kita langsung tinggal taruh saja di sini, maka nanti akan ada gambarnya. Nah, seperti ini. Kemudian teknik menggunakan tekstur ini hanya bisa berfungsi kalau teksturnya akan muncul kalau kita menggunakan tampilan render. Nah, ternyata belum ada mataharinya. Saya kasih matahari dulu biar kelihatan. Oke, jadi karena belum muncul. Nah, cara memunculkan teksturnya itu seperti apa? Jadi kita masuk ke bagian kanan sini, ke material, kita klik new. Tidak perlu dirubah nama dulu karena itu nanti di sesi kita pembuatan materi berikutnya. Kemudian di Principled BSDF ini bisa dirubah atau tidak, bebas. Tapi di sini akan saya rubah dulu menjadi diffuse karena biar lebih mudah. Kemudian di bagian color sini saya akan klik dulu. Kemudian untuk di kolom tekstur saya akan pilih image texture. Nah, di sini ada tombol new atau open. Tapi karena kita bisa menggunakan open kalau untuk mau mencari gambarnya. Tapi karena saya sudah memasukkan gambarnya tadi, nanti dia akan muncul di bagian penyimpanan dari blendernya itu. Jadi bisa diklik yang di bagian sini, kemudian kita klik gambar yang sudah kita buat. Nah, jadinya akan seperti ini. Oke, mungkin karena miring akan saya putar dulu ya di UV editing. Oke, berarti gini. Oke. Nah, maka jadinya akan seperti ini. Bagaimana? Lebih prefer step yang mana? Step yang satu atau step yang kedua untuk pembuatannya? Dan juga untuk yang di kubusnya sebelumnya kita bisa tambahkan warna juga kalau mau. Nah, dia akan jadi seperti ini. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Sekian tutorial kali ini. Untuk tutorial berikutnya adalah kita akan membuat kursi yang ada di lobby dari Among Us. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.